Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Laila Urahma dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 3. Mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Yusuf Saifullah Jamal MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah adalah dinasti kedua dalam sejarah Islam klasik yang menggantikan dinasti Umayyah. Dinasti ini berkuasa selama lebih dari 5 abad. Nama dinasti Abbasiyah diambil dari nama salah seorang paman Rasul yang bernama Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim. Pendiri dinasti Abbasiyah adalah Abdullah As-Soffah bin Ali bin Abdullah bin Abbas atau dikenal dengan Abdul Abbas As-Soffah. Dinasti ini berdiri pada tahun 132 hingga 656 Hijriah atau 750 hingga 1258 Masehi. Periodisasi masa dinasti Abbasiyah. Periode masa dinasti Abbasiyah dibagi dalam 5 periode, yaitu periode pertama tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi hingga 232 Hijriah atau 847 Masehi, disebut periode pengaruh Persia pertama. Lalu periode kedua tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai dengan 334 Hijriah atau sama dengan 945 Masehi, disebut periode pengaruh Turki pertama. Selanjutnya yaitu periode ketiga tahun 334 Hijriah atau 945 Masehi sampai dengan 447 Hijriah atau 1105 Masehi. Masa kekuasaan dinasti Buayh ini pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Periode ini disebut juga pengaruh Persia kedua. Yang selanjutnya yaitu periode keempat tahun 447 Hijriah atau 1105 Masehi sampai dengan 590 Hijriah atau 1195 Masehi. Masa kekuasaan dinasti Saljuk yang biasa disebut dengan masa pengaruh Turki kedua. Dan yang terakhir yaitu periode kelima. Di sini pada tahun 590 Hijriah atau 1194 Masehi hingga 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di Baghdad. Lalu pendiri Bani Abbasiyah. Pendiri dinasti Abbasiyah adalah Abdullah As-Soffah bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas yang lebih dikenal dengan nama Abdul Abbas As-Soffah. Dinasti ini didirikan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi dan berlangsung hingga tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Bani Abbasiyah mengklaim bahwa mereka lebih berhak atas kekhalifahan Islam dibandingkan Bani Umayyah karena nasab keturunan mereka yang lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW yang merupakan paman dari Abdullah As-Soffah. Kemajuan dinasti Abbasiyah. Masa ini adalah masa keemasan atau masa kejayaan umat Islam sebagai pusat dunia dalam berbagai aspek peradaban. Kemajuan itu hampir mencakup semua aspek kehidupan. Yang pertama yaitu administratif pemerintahan dengan biro-bironya. Yang kedua yaitu sistem organisasi militer. Yang ketiga administrasi wilayah pemerintahan. Yang keempat pertanian, perdagangan, dan industri. Yang kelima yaitu islamisasi pemerintahan. Dan yang keenam yaitu kajian dalam bidang kedokteran, astronomi, matematika, geografi, historiografi, filsafat Islam, teologi, hukum fikih, dan etika Islam, sastra, seni, dan penerjemahan. Pendidikan, kesenian, arsitektur, meliputi pendidikan dasar kuteb atau menengah dan perguruan tinggi,
perpustakaan dan toko buku, media tulis, seni rupa, seni musik, dan arsitek. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan tentang kemunduran dinasti Abbasiyah. Ada faktor internal, yaitu kemewahan hidup di kalangan penguasa, perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah, dan yang terakhir yaitu konflik keagamaan. Sedangkan dari faktor eksternalnya, yaitu di sini banyaknya pemberontakan, lalu dominasi bangsa Turki, yang terakhir yaitu dominasi bangsa Persia. Sebab-sebab kehancuran dinasti Abbasiyah. Faktor internalnya yaitu yang pertama ialah lemahnya semangat patriotisme negara. Yang kedua, hilangnya sifat amanah dalam segala perjanjian yang dibuat. Yang ketiga yaitu tidak percaya pada kekuatan sendiri. Yang keempat, fanatik mazhab, persaingan dan perebutan yang tiada henti antara Abbasiyah dan Alawiyah menyebabkan kekuatan umat Islam menjadi lemah, bahkan hancur berkeping-keping. Dan yang terakhir yaitu kemerosotan ekonomi terjadi karena banyaknya biaya yang digunakan untuk anggaran tentara. Sedangkan dari faktor eksternal yaitu disintegrasi akibat kebijakan untuk lebih mengutamakan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada politik. Provinsi-provinsi tertentu di pinggiran mulai melepaskan dari genggaman penguasa Bani Abbasiyah. Mereka bukan sekadar memisahkan diri dari kekuasaan khalifah, tetapi memberontak dan berusaha merebut pusat kekuasaan di Baghdad. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak luar, banyak mengorbankan umat yang seperti juga menghancurkan sumber daya manusia. Untuk kesimpulannya, dinasti Abbasiyah tahun 750 hingga 1258 Masehi adalah kekhalifahan Islam kedua yang menggantikan dinasti Umayyah, didirikan oleh keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti ini mencapai puncak kejayaannya di bidang ilmu pengetahuan, budaya, dan ekonomi, terutama pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun. Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia, dengan pendirian Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemahan dan penelitian ilmu. Namun, kemunduran dinasti Abbasiyah menjadi akibat konflik internal, serangan dari luar, serta kemunculan dinasti-dinasti kecil yang memisahkan diri. Dinasti ini akhirnya runtuh setelah serangan Mongol pada tahun 1256 Masehi, yang menghancurkan Baghdad dan mengakhiri kekuasaan Abbasiyah. Baik, mungkin sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maaf untuk kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.